Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maulida Lutfiana Hariroh di channel kami di podcast SMA Negeri 1 Nogosari. Ya. Jadi di tema-tema sebelumnya kita sudah berbincang-bincang. Dalam podcast kami ada tema memperingati Hari Pahlawan, ada memperingati Hari Guru, dan pada kesempatan yang baik kali ini di podcast kami akan sedikit berbincang-bincang, kita ngobrol, kita sharing untuk peringatan Hari Ibu Nasional dengan tema peran ibu, pentingnya peran ibu dalam membentuk karakter anak. Ya. Dalam podcast kali ini kita sudah menghadirkan narasumber. Beliau adalah salah satu bagian dari keluarga besar kami, keluarga besar SMA Negeri 1 Nogosari. Beliau adalah pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain itu, beliau adalah seorang ibu yang hebat bagi anak-anaknya. Kemudian beliau juga salah seorang pengusaha besar di bidang percetakan. Beliau adalah Ibu Sri Hartati yang kerap kami sapa Ibu Tati. Halo Ibu Tati. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Maulida. Ya. Selamat bergabung di podcast kami ya Bu ya. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu Tati sudah berkenan hadir, sudah berkenan bergabung dalam podcast kami. Jadi Bu, dalam podcast kami kali ini kita akan mengobrol, kita akan sharing-sharing, memperingati Hari Ibu, hari besar kita semua sebagai seorang ibu dengan tema bagaimana pentingnya peran ibu dalam mendidik karakter seorang anak, begitu ya Bu ya. Iya Mbak Maulida. Jadi nanti saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan ya Bu ya. Siap, dengan kita tema bantu. Dengan tema yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi Bu, yang pertama mungkin kita dalam mendidik anak, dalam membentuk karakter anak, ada faktor-faktor ya Bu ya. Jadi apa saja faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada perkembangan karakter anak? Nah, begitu Bu. Terima kasih Bu Maulida. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di channel kami, channel SMA Negeri 1 Nogosari. Di bulan Desember ini mungkin memang hari spesial ya Bu Maulida untuk Hari Ibu. Kaitannya dengan Hari Ibu, ini ada tema bagaimana peranan ibu membentuk karakter siswa. Betul Bu. Tadi Bu Maulida melontarkan pertanyaan kepada saya tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi karakter atau pembentukan karakter anak. Faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter. Bapak Ibu dan segenap pemirsa yang saya hormati, menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter dari anak itu cukup banyak. Di sini akan saya sebutkan beberapa saja. Baik. Yang pertama, menurut saya faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak yaitu faktor lingkungan, Bu Maulida. Faktor lingkungan. Baik. Jadi di mana anak dibesarkan, tumbuh dan berkembang, itu akan sangat mempengaruhi karakter. Sebagai contoh misalnya anak dibesarkan dalam lingkungan yang cukup agamis, maka insya Allah nilai-nilai keagamaan mereka plus dibanding dengan anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang sangat heterogen, begitu. Jadi itu faktor lingkungan. Terus anak yang dibesarkan di lingkungan yang mungkin cukup modern, maka dia akan mempunyai karakter yang tersendiri, memulai corak tersendiri dibandingkan dengan anak-anak mengikuti lingkungan di mana anak berada, betul. Ya Bu ya. Terus itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, pengaruh yang mempengaruhi pembentukan karakter. Ini faktor genetika. Oh, faktor kalau genetika. Menurut saya. Keturunan ya Bu ya. Keturunan.
apapun alasannya, anak itu adalah kombinasi, sinergi, perpaduan antara ayah dan ibu, sehingga karakter yang melekat pada ayah dan ibu secara genetika, secara lahir itu juga ikut melekat di anak, entah berapa persen. Nah, karakter ini yang karakter bawaan itu bisa kita olah, bisa kita ubah karena pengaruh lingkungan dan pendidikan, gitu. Itu faktor yang kedua. Ada lagi Bu? Oh, masih ada. Masih ada. Faktor yang ketiga berarti Bu. Faktor yang ketiga ya Bu Malida. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Baik. Kultur. Ya Bu ya. Lingkungan sosial budaya ikut mengasuh, membesarkan anak kaitannya dengan pembentukan karakter. Misalnya anak itu dibesarkan di lingkungan desa ataupun kota yang kental sekali kehidupan bergotong royongnya, kepeduliannya sangat tinggi, tenggang rasanya terjamin. Insya Allah pendidikan alami ini akan melekat tanpa kita paksa dalam diri anak. Tanpa diajarkan, anak sudah melekat sendiri dengan anak ya Bu? Iya, ini karena lingkungannya dengan lingkungan sosial yang seperti itu. Dan sebaliknya Bu, di lingkungan sosial saat ini yang menjadi masalah adalah kehadiran budaya media sosial, yang begitu tidak bisa kita pungkiri melaju begitu pesat. Dan sangat sulit dipisahkan dengan anak ya Bu ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali pada kontrol sosial budaya. Terus yang berikutnya atau saya katakan mungkin terakhir ya, ini faktor yang terakhir, keempat ini faktor orang tua. Faktor orang tua ini yang lebih dekat dengan anak ya. Ini sinergi antara ayah dan ibu ini sangat berpengaruh kepada terbentuknya karakter anak. Apalagi di sini ini ada sebuah kalimat Bu Malida bahwa orang tua dalam hal ini ayah dan ibu, walaupun powernya berbeda mungkin atau prosentasenya berbeda. Orang tua di sini itu menjadi sumber utama pembentukan pandangan, paradigma ataupun konsep berpikir anak tentang kehidupan atau tentang dunia. Bagaimana orang tua mendidik anaknya, memberikan asupan-asupan informasi tentang menyelesaikan masalah, tentang menaklukkan tanjakan kehidupan, tentang memandang sebuah konsep, itu sangat berpengaruh kepada karakter anak. Jadi orang tua dalam hal ini mungkin lebih cenderung ke ibu. Itu sangat berpengaruh pada pembentukan karakter anak. Gitu Bu Malida. Jadi orang tua memang satu dari banyak faktor yang pengaruhnya lebih besar ya Bu ya. Tetapi dari orang tua itu tadi kan ada ayah, kemudian ada ibu. Keduanya berperan penting. Tetapi yang memiliki power yang lebih, memiliki power yang kuat dan besar adalah seorang ibu. Baik, saya akan lebih menukik, saya akan lebih berkerucut ke tema kita tadi ya Bu ya. Jadi pentingnya peran ibu dalam membentuk karakter anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, mengenai yang masih berkaitan dengan faktor yang sudah tadi Bu Tati sampaikan. Kemudian bagaimana Bu, bagaimana peran ibu dalam membentuk karakter anak? Kita lebih fokus ke ibu ya Bu ya. Ibu Oke. Bagaimana peranan ibu dalam membentuk karakter anak? Oke, siap. Apapun alasannya, ibu adalah alasan kita ada. Ibu adalah alasan kita ada. Menarik ya Bapak Ibu. Ibu adalah alasan kita ada. Dan yang kedua, ibu adalah jantung keluarga. Ibu adalah jantung keluarga. Baik. Dari sini kita akan bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa
peranan ibu sangat penting di dalam pembentukan karakter anak. Iya, ya, Pak. Ya. Bahkan suatu ketika saya masih kuliah, Bu Maulidah, itu dosen saya mengatakan begini, hai mbak kamu ibu, calon ibu, ya hati-hati, mari kita mencoba menjadi wanita yang baik. Mengapa? Bilang gitu. Karena di rahim kamu nanti akan dititipkan sebuah generasi harapan, seorang anak yang akan menjadi harapan. Maka kamu nanti, dosen saya bilang begitu, kamu nanti bisa menjadi Menteri Pendidikan Keluarga. Nah, ini saya masih ingat sekali. Jadi Menteri Pendidikan Keluarga. Jadi seorang menteri nanti akan mendesain bagaimana kurikulum keluarga untuk bisa menciptakan ide-ide cerdas, indikator apa yang harus dicapai di dalam keluarga kecil itu. Apa yang Bu Tati sampaikan tadi juga sesuai dengan kata-kata ini ya Bu ya, bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Iya, itu cocok. Jadi bisa dikaitkan dengan apa yang Bu tadi sudah katakan, bahwa ibu juga sebagai Menteri Pendidikan. Ya. Nah, dosen saya juga pernah bilang, selain Menteri Pendidikan, ternyata ibu itu juga berperan sangat banyak. Bisa Menteri Kesehatan. Ini. Karena di dalam keluarga, bayangkan jika seandainya seorang ibu tidak pernah menyiapkan makanan di meja, tidak menyiapkan makanan yang bergizi untuk keluarga, asupan gizi yang cukup untuk keluarganya, akan kita bayangkan generasi yang tumbuh akan seperti apa. Makanya sebagai seorang Menteri Kesehatan, dia akan mendesain menu-menu apa yang cocok ketika anak-anak masih kecil, remaja maupun dewasa. Ini jadi ibu itu peranannya sangat penting sekali. Dan tidak lupa Bu, di dalam keluarga ibu ini juga menjadi manajer keuangan. Baik. Seberapa banyak penghasilan keluarga dari seorang ayah maupun ibu, nanti yang akan menjadi manajemennya adalah ibu. Seorang ibu. Biasanya anak-anak akan kita didik berkarakter hemat, disiplin menabung, tidak boros. Ini yang biasanya lebih punya power untuk istilahnya mengarahkan itu ibu. Ayo nak, ini tabungan, ini uang sakunya sekian, jangan dihabiskan loh. Nanti hemat ya. Nah, ini kan Menteri Keuangan Bu. Nah, ini ya. Jadi, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi seorang ibu itu memang luar multi talent ya Bu, luar biasa. Wonder Woman. Bisa jadi Menteri Pendidikan, bisa jadi Menteri Kesehatan, bisa jadi manajer keuangan pula. Nah, ini luar biasa sekali ya Bu ya. Dalam pembentukan karakter. Tapi Bu, nah itu tadi kan jika anak kita sudah terbentuk dengan karakter yang baik, bagaimana baik menurut versinya, tapi jangan lupa juga untuk selalu mempertahankan. Nah, jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana tips-tipsnya agar anak tersebut tetap menjadi anak yang berkarakter baik. Jadi tips untuk mempertahankan dan menjaga karakter anak, bagaimana itu Bu? Kalau berbicara masalah tips Bu Maulidah, tentu saja sangat personal pengertian personal, mungkin tips saya akan berbeda dengan ibu-ibu yang lain, berbeda juga dengan panjenengan gitu. Namun saya punya keyakinan muaranya sama, tujuannya caranya berbeda, sama, hanya caranya berbeda dengan muara atau tujuan yang sama, yaitu pendidikan karakter agar anak tetap sesuai dengan karakter norma keagama, sosial, budaya, tidak keluar dari jalur norma standar. Saya sudah tua Bu, bahkan sudah mulai bercucu. Belum Bu, belum tua. Untuk tips-tips yang saya praktekkan selama ini tentang bagaimana membuat misalnya mempertahankan karakter, sekaligus juga tidak hanya mempertahankan, istilahnya menciptakan karakter dan mempertahankan gitu ini menciptakan, mempertahankan dan menjaga. Ini yang pertama menurut saya itu satu, menjaga kualitas interaksi.
menjaga kualitas interaksi. Apa artinya kualitas interaksi? Interaksi itu kan komunikasi ya Bu Malia. Ketika seorang tua ataupun kita bisa menjaga kualitas interaksi terhadap anak, jadi setiap kali berkomunikasi interaksinya terjaga. Bagaimana kita menegur, bagaimana kita memarahi, bagaimana kita menasehati dengan interaksi-interaksi yang berkualitas, insya Allah anak nanti akan tahu. Akan tersampaikan dan lebih mudah diterima dengan bagus. Dan sekaligus anak nanti akan menilai komunikasi yang berkualitas seperti ini yang diharapkan. Berbeda ketika kita nanti tidak menjaga kualitas interaksi. Kita misalnya sama-sama menegur dengan cepat emosi, marah, selalu menyalahkan. Nanti yang tumbuh dalam diri anak akan ikut-ikutan seperti itu. Iya, dia akan tumbuh menjadi generasi yang cepat marah, emosi. Kalau sekarang lebih terkenal dengan generasi stroberi. Itu bukan generasi stroberi itu generasi yang mudah rapuh. Buah stroberi itu kan cantik, halus, kelihatan menarik, tetapi begitu kita pegang cepat pecah. Nah, kadang-kadang ini anak-anak yang kadang-kadang kita salah interaksi, salah berkomunikasi, ya akan memunculkan generasi-generasi stroberi. Mudah pecah, mudah tersinggung, mudah amarah, mudah melakukan eksekusi di luar nalar. Itu yang pertama. Apalagi ketika anak masih dalam usia labil ya Bu. Iya, betul. Terus yang kedua, menurut saya untuk tetap menjaga karakter anak tetap bagus itu kita berusaha memberikan ruang di mana anak bisa explore menjadi dirinya sendiri. Bu Walida, orang tua dimanapun ingin anaknya berhasil dan sukses. Bahkan tak jarang ini orang tua, mohon maaf, sedikit memaksakan kehendak impian ataupun harapan kepada anak. Memaksakan kehendak sesuai dengan kehendak orang tua ya Bu ya. Iya. Kalau itu beberapa puluh tahun yang lalu mungkin cocok. Tapi kalau zaman sekarang perlu dievaluasi. Berikan anak ruang di mana anak bisa tumbuh menjadi versi dia yang terbaik. Versi terbaik anak-anak itu menurut saya. Jadi memberikan ruang. Dengan memberikan ruang itu, anak akan merasa percaya diri. Terus tumbuh Yang ketiga, ini penting juga. Apa itu? Yang ketiga, dan sering dilupakan oleh orang tua. Ini. Jangan pernah membandingkan anak dengan saudara kandung sekalipun, tetangga ataupun teman-temannya. Kalau ini bukan tidak sering lupa atau tidak sering dilupakan Bu, tapi masih sering dilakukan. Nah, ini tolong stop membandingkan anak dengan kakaknya, dengan adiknya, bahkan dengan tetangga ataupun teman-temannya. Anak lahir dengan segala kelebihan dan kekurangan. Sebagai orang tua, untuk membentuk karakternya, memaksimalkan kemampuannya dan meminimalkan kekurangannya. Karena anak mempunyai potensi masing-masing ya Bu ya. Ketika kita sebagai orang tua sudah mulai membandingkan, maka yang tumbuh dalam diri anak adalah rasa takut, rasa tidak percaya diri. Nah, rasa tidak percaya diri, rasa takut ini nanti akan membentuk karakter dia menjadi seseorang pengecut. Bahkan istilahnya tidak bisa mengeksplor dirinya, akan menjadi karakter introspek, tertutup. Ini bahaya. Nah, ini bahaya Mbak Molina. Terus yang berikutnya, ini juga tidak kalah pentingnya, tetap konsisten menjadi figur atau sosok yang diidolakan oleh anak. Memang tidak mudah Bapak Ibu dan saudara-saudara pemirsa untuk menjadi figur yang diidolakan oleh anak, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Sebagai seorang ibu, ketika kita memiliki konsistensi di dalam mendidik anak, ya, artinya bisa di dalamnya tersirat dan tersurat teladan yang bisa dicontoh oleh anak. Saya pikir itu dan pembentukan karakter yang apa itu alami. Ketika kita menerapkan disiplin, contohlah
disiplin anak. Tolong anak berangkat ke sekolah tidak telat, bangun lebih pagi. Orang tua tidak usah mengatakan seperti itu. Ketika orang tua bangunnya lebih awal, siap-siap dan seterusnya, anak akan mencontoh. Nah ini figur. Jadi sini figur idola ya Bu ya. Jadi tidak hanya menasihati, tidak hanya memerintah, tetapi memberikan contoh dan secara konsisten. Ya, jadi itu kembali menurut tips-tips yang pernah saya lakukan. Tipsnya, faktor-faktornya sudah, kemudian peran ibu bagaimana sudah, kemudian tidak lupa juga untuk tipsnya, menjaga, mempertahankan, gitu ya Bu ya. Siap Bu. Jadi tadi saya dapat menangkap banyak hal dari apa yang sudah Bu Tati sampaikan tadi. Ada faktor-faktornya yang mempengaruhi perkembangan karakter anak. Tadi ada dari faktor sosial, ada dari faktor lingkungan, ada dari faktor orang tua, ada dari faktor genetik. Begitu ya Bu ya? Betul. Kemudian dari faktor orang tua ini kan ada sosok ayah dan sosok ibu. Dan keduanya memiliki power yang penting, tetapi ibu mempunyai power yang lebih kuat, power yang lebih daripada ayah dalam membentuk karakter anak di dalam sebuah keluarga. Dan itu sangat manusiawi. Iya. Kemudian tadi juga ada tips-tipsnya ya Bu ya, untuk mempertahankan dan menjaga anak kita agar tetap berkarakter baik. Salah satunya tadi yang pertama ada bagaimana kita sebagai orang tua untuk selalu menjaga kualitas interaksi kita dengan anak. Kemudian kita sebagai orang tua harusnya memberikan ruang pada anak agar anak menjadi yang terbaik menurut versinya. Dan yang ketiga, jangan membandingkan anak kita dengan saudara yang lain maupun dengan tetangga ataupun teman-teman sebayanya. Dan yang terakhir adalah kita sebagai orang tua, sebagai ibu, bagaimana kita bisa menjadi sosok yang diidolakan oleh anak kita ya Bu ya, dan memberikan contoh begitu. Tapi Bu, dari apa yang tadi sudah Bu Tati sampaikan, ada 2 kalimat yang sangat menarik perhatian saya. Apa Bu Malida? Maka saya catat ini agar tidak keliru ya. Apa Jadi yang pertama tadi ya Bu ya, ada bahwa ibu itu adalah nyawa, bahwa ibu itu adalah jantung di keluarga. Betul, menarik sekali bagi saya. Jantung keluarga. Dan yang kedua itu tadi bahwa ibu itu adalah sebagai sumber utama yang akan membentuk pandangan atau paradigma anak terhadap dunia. Wah, itu menarik sekali bagi saya Bu. Jadi tadi ada banyak sekali hal, banyak sekali kalimat-kalimat yang baik yang dapat saya tangkap dan akan saya pelajari Bu. Karena di sini saya sebagai ibu muda, ibu baru, dan Bu Tati adalah sebagai ibu yang sudah lebih senior dari saya. Lebih awal kan? Iya, gitu. Bahkan saya ini masih seumuran dengan putranya ibu ya Bu ya. Jadi maka saya bisa belajar banyak hal dari ibu. Dari Bu Tati ya begitu ya. Jadi Bu, sebelum saya closing untuk podcast kita kali ini, mungkin ada beberapa kalimat yang mau Bu Tati sampaikan lagi sebelum saya closing Bu. Terima kasih. Mungkin pada siang hari ini Bapak Ibu dan segenap pemirsa, di bulan Desember ini adalah hari spesial buat ibu. Marilah kita seluruh ibu-ibu di Nusantara ini tetap menjadi ibu yang bijak, ibu yang senantiasa memberikan ruang kepada anak kita untuk tumbuh menjadi versi terbaiknya. Yang kedua, marilah kita tetap menjadi ibu yang memberikan full support dan motivasi kepada anak kita untuk bisa menaklukkan
tanjakan kehidupan dengan benar. Itu untuk Ibu tadi. Siap. Banyak hal yang sangat luar biasa yang tadi sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah mau sharing dengan kita, sudah berkenan hadir di sini, bergabung di podcast kita, menyampaikan banyak hal yang bermanfaat, banyak hal yang positif begitu ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih, selamat Hari Ibu untuk kita. Selamat Hari Ibu untuk kita, dan sampai jumpa untuk di podcast berikutnya ya Bu Tati. Siap. Semoga selalu berkenan bergabung. Siap, amin, amin. Ya, begitu tadi yang sudah dapat kami terima, dapat kami tangkap dari apa yang sudah disampaikan dari Ibu Tati. Podcast dalam memperingati Hari Ibu Nasional dengan tema bagaimana peran penting seorang ibu dalam mendidik dan menjadikan anak kita anak yang berkarakter baik, begitu. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di podcast kami berikutnya, podcast SMA Negeri 1 Nogosari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.